sob, balik lagi sama Irwan di sini. Kali ini saya akan bahas sebuah sepatu dari brand yang masih terdengar asing mungkin ya, walaupun sebenarnya ini adalah brand lama. Velet. Bukan begini. Bukan, itu Melet namanya. Sebuah brand yang dulu bernama Fleet. Nah, brand ini kalau nggak salah dari Malaysia. Dulu saya punya raket merek Fleet itu si Extreme Power 88 kalau nggak salah ya, yang sempat booming di Kaskus dulu. Dan sekarang branding ngeluarin sepatu yang enak banget untuk dipandang. Kenalin sob, Velet Ranger Boost 1.0, anjir. Sebuah penamaan produk yang cukup unik ya, pakai versi segala kayak software. Seperti yang saya bilang tadi, desain sepatu ini tuh manjain mata banget, enak banget dipandang. Mungkin bisa dibilang ini salah satu sepatu badminton dengan desain yang paling cantik yang pernah ada, menurut saya. Pilihan warna sepatu ini cukup banyak dan warnanya keren-keren. Sepatu yang saya beli berwarna hitam dengan aksen merah. Kebetulan saya beli langsung dari Malaysia. Tapi belakangan sepatu ini udah mulai banyak beredar di Indonesia dan sudah mudah didapatkan. Link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya sob. Perpaduan warna hitam dan putih merah terlihat begitu wow, terlihat mewah gitu dan heboh. Walau sebenarnya kalau dilihat dari dekat, sepatu ini tidak memiliki kesan mewah gitu loh. Bahkan saya merasa masih ada kesan murahan di sepatu ini gitu. Misalnya pada bagian toe box-nya, material yang digunakan mirip-mirip dengan sepatu di harga 200 ribuan. Feel dipegang juga masih kerasa murah gitu loh. Beda banget sama build quality sepatu flagship dari Yonex atau Li-Ning yang wah edan sih. Itu keren banget ya. Di bagian midsole-nya ada sebuah teknologi bernama Groove Structure. Yui, gokil namanya. So Inggris banget ya. Teknologi ini memungkinkan si pengguna sepatu bisa bergerak lebih leluasa dan aman saat ditekuk. Desainnya sendiri mengingatkan saya sama sepatu-sepatu Li-Ning. Terinspirasi mungkin. Jangan berburu sangka dulu. Yang paling menarik perhatian adalah bagian midsole yang terbuat dari plastik sintetis yang mereka kasih nama Dynamic Stabilizer. Mereka ngeklaim kalau bagian ini menjamin sepatu nggak akan twist atau ketekuk atau memutar gitu. Dimana ini bisa menghindarkan si pengguna dari cedera. Dan terakhir, outsole dekat tumit. Velet menambahkan material yang mereka sebut sebagai foam comfort. Bagian ini tuh mirip sama boostnya Adidas ya. Mereka menyebut teknologi ini bisa meredam hentakan saat tumit mendarat di lapangan dan memperkecil risiko cedera serta menambah kenyamanan saat sepatu digunakan. Oke, tadi kan kita udah bahas gimmick-gimmick di sepatu ini ya. Sekarang saya akan kasih tahu ke kalian apa aja yang saya suka dari sepatu ini dan apa aja yang saya nggak suka dari sepatu ini. Kita mulai dari apa yang saya nggak suka dulu ya. Yang saya nggak suka pertama adalah sepatu ini tuh keras. Feel keras langsung kerasa waktu pertama kali saya pakai si sepatu ini. Nggak tahu kenapa, saya nggak bisa ngerasa langsung nyaman waktu pakai sepatu ini. Saya suruh beberapa teman saya untuk mencoba sepatu ini dan kata pertama yang keluar dari mulut mereka soal sepatu ini yaitu keras. Yang saya kurang suka selanjutnya adalah soal fitting. Sepatu ini tidak cukup nyaman di kaki saya yang cenderung lebar alias kaki bebek. Terasa sekali bagian jari-jari saya tertekan ke dalam gitu loh dan cukup menekuk saat memakai sepatu ini. Ini cukup menyiksa terutama saat saya banyak bergerak. Jadi buat saya sepatu ini kurang cocok. Terakhir yang saya nggak suka dari sepatu ini adalah panas. Saya merasa menggunakan sepatu ini dalam waktu yang cukup lama menimbulkan rasa panas pada kaki. Padahal saya pakai kaos kaki yang nggak terlalu tebal. Artinya sirkulasi udara di sepatu ini nggak begitu bagus menurut saya. Kayaknya itu aja 3 hal yang saya kurang suka dari sepatu ini. Sekarang saya akan kasih tahu ke kalian apa aja yang saya suka. Pertama adalah kenyamanan. Nah loh, ini agak kontradiktif ya. Padahal tadi saya bilang sepatu ini nggak nyaman. Nyaman di sini karena sepatu ini memang enteng banget. Bobotnya itu enteng. Jadi akselerasi kaki kita tuh kerasa lincah gitu loh. Kan kita tahu ya, ada sepatu yang berat dan waktu dipakai kerasa nggak nyaman karena susah banget buat lincah gitu loh kakinya. Tapi di sepatu ini saya akui cukup nyaman untuk berakselerasi. Kalau kaki kalian nggak selebar saya jamin sepatu ini makin enak dipakai. Selanjutnya yang saya suka dari sepatu ini adalah gripnya. Pattern di outsole sepatu ini terbukti cukup bagus dalam menggigit permukaan lapangan. Selama saya main beberapa set, hampir nggak pernah mengalami slip. Next, yang saya suka dari sepatu ini adalah shock absorption-nya. Mendarat dengan sepatu ini ternyata cukup nyaman, sob. Mungkin teknologi foam comfort bukan sekedar gimmick belaka ya, karena memang material ini banyak banget dipakai di sepatu-sepatu lari dan terbukti sangat nyaman waktu dipakai. Dan terakhir yang saya suka dari sepatu ini tentunya adalah desainnya. Percaya atau enggak, pakai sepatu dengan desain yang cantik secara nggak sadar meningkatkan kepercayaan diri kita saat bermain. Dan ini juga yang secara nggak sadar meningkatkan performa kita saat bermain badminton. Oke sob, itu aja yang bisa saya kasih tahu ke kalian soal sepatu ini, dimana menurut saya sebenarnya sepatu ini bagus dan enak untuk dipakai. Hanya saja kurang cocok untuk kaki saya. Saya nggak bilang sepatu ini jelek ya, karena sebenarnya nggak ada sepatu badminton yang jelek. Yang ada adalah sepatu yang nggak cocok sama kaki kita. Klik tombol like kalau sobat suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar dapat notifikasi saat ada video baru dari kita. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irwan pamit dan adios. Aduh kayak gitu gua. Adios. Aduh sariawan gua.